Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, khotbah pada hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang kelima ayat 20 sampai pasal yang ke-6 ayat 10. Tema pada khotbah hari ini yaitu cinta pada rumah Bapa. Tujuan dari tema tersebut adalah motivasi pelayanan yang benar dan cinta kasih di dalam rumah Bapa serta kehidupan berjemaat. Dalam hal ini Paulus ingin mengajarkan kepada setiap jemaat di kota Korintus bahwa pelayanan harus dalam penyerahan penuh kasih Tuhan dan belas kasihan. Paulus menyatakan bahwa pelayanan itu harus disertai dengan cinta kasih terhadap rumah Bapa serta kehidupan berjemaat. Artinya apa? Bila kita melakukan pelayanan itu kita yang pertama harus cinta terhadap rumah Bapa, rumah Tuhan atau gereja dan lain sebagainya. Kemudian melakukan tindakan nyata dalam pelayanan tersebut, kehidupan berjemaat serta masyarakat sekitar. Apakah mencintai dalam pelayanan di rumah Bapa merupakan hal yang harus dilakukan? Ini merupakan pertanyaan yang sering dilempar oleh Paulus kepada kehidupan jemaat di Korintus. Karena pada saat itu kota Korintus dikenal sebagai kota yang dimana banyak sekali ajaran-ajaran sesat serta pelayanan di situ sedikit menyimpang dari ajaran-ajaran Kristus. Pertanyaan ini dibuat oleh Paulus untuk mencerahkan atau melakukan pencerahan kepada setiap jemaat di kota Korintus agar mampu melayani dengan memiliki motivasi yang benar. Artinya tidak ada motivasi yang salah yang dilakukan pada saat pelayanan tersebut. Dalam ayat yang ke-20 dikatakan bahwa jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Pada ayat 20 sampai ke 21 ini merupakan sikap Yesus, di mana Yesus sendiri adalah orang suci, orang yang tidak memiliki dosa dan lain sebagainya. Namun, kenapa Yesus dalam pelayanannya mau menanggung dosa kita sebagai manusia? Padahal Yesus sendiri tidak memiliki kesalahan atau tidak berbuat dosa dalam setiap pelayanannya. Di sini Paulus ingin membuka pemikiran kita bahwa Yesus sendiri menerapkan cinta kasih kepada kita untuk melakukan pelayanannya di rumah Bapa dan kepada sesamanya. Artinya tidak ada perbedaan di antara kita. Yesus sendiri malah menanggung dosa kita. Kenapa bisa seperti itu Bapak Ibu jemaat? Pokok teologis yang saya ambil pada saat ini, kebenaran dan damai merupakan suatu kata yang sangat memiliki sakral atau yang bisa dibilang sangat penting dalam kehidupan berjemaat. Kebenaran adalah suatu kata yang harus berani diungkapkan oleh setiap orang kepada kehidupan berjemaat dan mampu melayaninya. Artinya kebenaran itu sangat dibutuhkan untuk melakukan pelayanan di rumah Bapa sendiri atau rumah Tuhan. Kebenaran harus diungkapkan, artinya tidak ada kebohongan di dalamnya. Yesus sendiri mengajarkan seperti itu. Contoh pada ayat yang 21,
Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, pada kalimat terakhir, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah, itu merupakan suatu kalimat yang memiliki hal penting dalam setiap melakukan pelayanan. Kenapa? Kita telah dibenarkan oleh Yesus. Artinya, dosa-dosa yang kita tanggung, Yesus juga menanggungnya. Kata damai merupakan suatu kata yang menyatakan aman dan tentram di setiap pelayanan, maupun itu di rumah Bapa, gereja, kehidupan berjemaat, kehidupan bermasyarakat. Kata damai ini penting untuk diterapkan dalam tindakan nyata. Dua kata ini dinyatakan dalam tindakan Yesus yang mati di kayu salib. Tindakan Yesus yang di kayu salib merupakan tindakan yang mengungkapkan sebuah kebenaran dan kedamaian. Artinya, dalam ayat 20 yang bagian terakhir, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dan pada ayat 21, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, dua kalimat ini menerapkan bahwa Yesus mati di kayu salib itu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan iman berjemaat. Nah, untuk meresponnya, bagaimana kita sebagai seorang manusia merespon dan memberikan tindakan nyata kepada Yesus? Bagaimana Bapak Ibu jemaat? Di sini merupakan suatu pertanyaan yang sangat-sangat membuat kita untuk berpikir. Bagaimana kita merespon sikap yang telah dilakukan Yesus atau tindakan nyatanya? Nah, di sini diungkapkan bahwa pelayanan memiliki motivasi pelayanan yang benar. Itu merupakan suatu respon yang kita lakukan terhadap Yesus. Artinya, setiap pelayanan yang kita lakukan harus sesuai dengan ajaran-ajaran Yesus atau sikap teladan Yesus. Artinya dimanapun kita melakukan pelayanan, entah itu di rumah Bapa, entah itu di masyarakat, entah itu di kehidupan berjemaat, kita harus sesuai dengan ajaran-ajaran Yesus dan sikap teladan yang telah dicontohkan oleh Yesus. Pokok teologis yang kedua adalah kasih dan kesabaran. Paulus menyatakan bahwa kesabaran dalam pelayanan sangat penting, yang meliputi contohnya penderitaan, kesesakan. Dalam melayani bukan hal yang sangat mudah atau yang bisa dibilang gampang untuk dilakukan. Pelayanan itu merupakan suatu hal yang sulit kita lakukan. Artinya, dalam setiap pelayanan kita masih mengalami bisa dibilang mengeluh atau dan lain sebagainya, penderitaan yang kita hadapi agak susah atau gimana, itu merupakan suatu hal yang harus kita hadapi dalam melakukan setiap pelayanan. Kata kasih merupakan suatu kata motivasi pelayanan untuk membuktikan integritas kita sebagai pelayan Allah. Kata kasih ini merupakan cakupan yang cukup luas Bapak Ibu jemaat, di mana kasih memiliki cinta, damai sejahtera, kesabaran, kedamaian, dan lain sebagainya. Nah, di sini dapat menimbulkan pertanyaan refleksi bagi kita semua. Apakah sosok Yesus dapat menjadikan motivasi pelayanan bagi kita dan sikap cinta kasih terhadap rumah Bapa? Nah, di sini merupakan pertanyaan yang sangat sulit untuk kita cerna. Kenapa? Sosok Yesus sendiri memiliki sikap teladan, di mana yang dia contohkan dalam setiap pelayanannya, dia tidak marah-marah, tidak menerima siapa. Dia menerima siapapun. Dia tidak memiliki perbedaan antara kita dan lain sebagainya. Dalam pelayanannya dia tulus, cinta kasihnya terlaksana. Artinya tidak ada perbedaan bagi Yesus. Semua orang itu dianggap
sama oleh dia. Pelayanannya, motivasi pelayanan yang dicontohkan Yesus itu merupakan hal yang sangat benar dan harus kita lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dan yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan berjemaat, seorang yang percaya kepada Yesus Kristus harus menguasai situasi meliputi duka cita dan sukacita. Artinya, pada saat kita melakukan duka cita dan sukacita, atau pada saat kita menghadapi duka cita dan sukacita, merupakan suatu hal yang sangat penting untuk kita lakukan. Sebagai contoh, pada saat kita melayani itu, kita harus menerima semua situasi tanpa kita membeda-bedakan. Nah, ini sangat berkaitan dengan tema kita, yaitu cinta pada rumah Bapa. Cinta, dalam hal ini kata cinta itu merupakan kata yang cukup luas. Bukan hanya kita menyukai atau menyenangi, tapi kita cinta. Artinya cinta kita menyerap di dalam tubuh kita. Cinta artinya kita menunjukkan sikap bahwa rumah Bapa itu sebagai rumah kita. Pelayanan harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada pelayanan yang dilaksanakan dengan setengah-setengah. Nah, seorang yang harus mengikuti teladan Yesus dan cinta kepada rumah Bapa, dalam hal itu melakukan kehidupan di berjemaat. Sikap teladan Yesus sangat mencontohkan kepada kita bahwa Yesus sendiri sangat mencintai rumah Bapa itu sendiri. Artinya tidak ada pelayanan yang tidak sungguh-sungguh yang dilakukan oleh Yesus. Sebagai penutup dalam khotbah pada hari ini, cinta kasih yang dapat membentuk sebuah hubungan antar masyarakat, komunitas maupun kehidupan berjemaat itu merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kita, Bapak Ibu Saudara dan yang terkasih. Cinta kasih merupakan hal yang sangat kita butuhkan, kita lakukan, kita tekuni, kita dalami. Karena kata cinta kasih itu sangat-sangat dalam artinya, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, kita harus mencontoh sikap Yesus yang selalu menerapkan cinta kasih kepada setiap orang yang berada di rumah Bapa, di kehidupan berjemaatnya, dan lain sebagainya dalam melakukan pelayanannya. Demikianlah firman Tuhan.